Hai Fuse Fam, perkenalkan namaku Friska dari Fuse Alam Sutra. Pada minggu ini kita akan membahas topik spiritual excellence atau bagaimana sih mengenal Tuhan, mentaati firman-Nya, dan juga eventually kita semakin excellence dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan untuk kami. Saat ini kami mau diam, tenang di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, siap untuk ditanam benihnya Tuhan. Berikan kami mata, telinga, dan juga hati yang peka untuk semakin mendengarkan kehendak Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, nah teman-teman, sebelumnya tentunya kita harus tahu gimana sih caranya supaya kita bisa memiliki spiritual excellence. Nah, yuk sama-sama kita baca dari Amsal 2 ayat 1-5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, teman-teman, sebenarnya dari pasal tersebut kita bisa tahu bahwa sebenarnya dasar untuk mengenal Tuhan dengan baik adalah takut akan Tuhan. Sebenarnya apa sih takut akan Tuhan itu sendiri? Nah, pernah nggak sih teman-teman tuh sayang banget sama seseorang atau misalnya kagum banget sama seseorang? Nah, tentunya kita akan terus berusaha untuk melakukan apapun yang terbaik untuk orang tersebut. Kita akan melakukan apa yang dia mau dan tentunya kita akan takut untuk mengecewakan atau menyakiti hati orang tersebut kan. Nah, sebenarnya takut akan Tuhan juga sebenarnya seperti itu, teman-teman. Takut akan Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu seperti polisi yang siap meneror atau menghukum kita. Tapi sebenarnya takut akan Tuhan itu adalah sikap hati kita yang kagum, yang respect, yang takjub akan Tuhan, sehingga yang kita mau adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kata kuncinya adalah taat, taat sama apa yang Tuhan ingin dalam hidupnya kita. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam Alkitab, salah satu tokoh Alkitab yang Tuhan bilang secara eksplisit gitu ya, kalau orang ini takut akan Tuhan adalah Abraham. Teman-teman tentunya ingat ya, kisah di mana Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Anak satu-satunya, anak yang sudah Abraham tunggu selama 25 tahun dari dia diberikan janji oleh Tuhan, tapi Tuhan minta untuk korbankan. Nah, tapi apa yang Abraham lakukan, teman-teman? Abraham langsung serahkan Ishak gitu ya. Dan saat Abraham akan menyerahkan Ishak, Tuhan bilang no, gitu ya. Tuhan bilang, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Wow, luar biasa banget gak teman-teman gitu ya. Jadi sebagai orang percaya, sebenarnya iman kita itu berhubungan erat dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang tertulis juga dalam Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang tidak sesuai dengan transformasi dalam kehidupan kita perlu dipertanyakan gitu ya. Apakah kita benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan, dan what gitu ya. Nah, tentunya kalau kita mau taat sama Tuhan, kita harus tahu dong apa yang harus kita turuti gitu ya. Apa sih kehendaknya Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Takut akan Tuhan itu berhubungan erat dengan hikmat. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Nah, dalam Amsal 2 yang tadi kita bicarakan teman-teman, hikmat itu digambarkan sebagai harta terpendam yang sangat bernilai dan berharga. Tapi perlu effort untuk mencarinya. Karena namanya terpendam gitu ya, harta, tentunya kita perlu mengejar itu, kita perlu mencari itu. Dan bahkan ini menunjukkan sebenarnya Tuhan itu meminta kita untuk menunjukkan sikap yang aktif dalam mencarinya. Kalau dilihat dalam pasal itu, Tuhan bilang banyak kata kerja yang terdapat dari situ. Ada berseru, mencari, mengejar, bahkan dalam bahasa Inggrisnya tuh call out, raise up, seek for that wisdom gitu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh pengen setiap anaknya
mencari aktif hikmat ini? Tentunya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih caranya kita mengejar hikmat? Ya, pertama, mendengar dan menyimpan firman Tuhan dan perintahnya. Gitu ya. Tentunya kita semua tahu ya, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab gitu ya. Kita dengarkan khotbah di gereja, saat teman-teman kita lagi sharing di Fuse, kita juga peka gitu ya terhadap apa sih yang Tuhan mau bicarakan sama kita. Tapi nggak cukup sampai situ aja tuh teman-teman. Tuhan bilang simpan gitu ya. Dan dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata treasure. Gitu ya. Jadi Tuhan nggak cuma bilang store it gitu ya, nggak cuma dibilang simpan aja, tapi dibilang treasure. Artinya kita perlu simpan itu di tempat yang spesial di hati kita. Kenapa treasure gitu ya? Mungkin pada saat kita menerima firman itu nggak secara langsung itu langsung applicable dalam kehidupan kita. Tapi kita harus simpan itu di dalam hati kita, karena pasti suatu hari hal tersebut atau firman tersebut akan berguna dalam kehidupan kita. Bisa kita gunakan ketika kita menghadapi masalah gitu. Nah, kemudian yang kedua, meminta atau berseru kepada Tuhan. Untungnya Tuhan itu tidak pelit dalam memberikan hikmat kepada kita. Teman-teman ingat saat Salomo minta hikmat dari Tuhan, Tuhan berikan itu kepada Salomo gitu. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati." Jadi teman-teman, untungnya Tuhan kita itu Tuhan yang murah hati terhadap hikmat gitu. Kita tinggal minta aja sama Tuhan. Again, Tuhan meminta kita untuk secara aktif mengejar hikmat itu. Kemudian yang ketiga, gimana sih cara kita mengejar hikmat? Tentunya kita harus mau hidup kita diubahkan setelah kita menerima hikmat tersebut. Nah, pas saya baca bagian ini gitu ya, saya bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan menggunakan perak gitu ya, bukan emas, sedangkan emas kan lebih mahal gitu ya dari perak gitu. Nah, kalau kita lihat, perak itu pada zaman tersebut digunakan sebagai mata uang tukar yang sangat berguna sehari-hari, sangat berharga bagi kehidupan orang Ibrani. Selain itu, perak ketika ditambang perlu dimurnikan kembali, jadi perlu disempurnakan lah ya supaya bisa digunakan. Nah, demikian juga hikmat dalam kehidupan kita. Hikmat itu sangat berguna untuk sehari-hari kehidupan kita. Tapi kita perlu terus memurnikan, menyempurnakan hidup kita. Kita harus mau hidup kita diubahkan oleh hikmat tersebut supaya hikmat itu bisa benar-benar berguna dalam hidup kita. Gitu. Nah, teman-teman, proses untuk mengejar hikmat ini tentunya bukan sesuatu yang instan. Dan untungnya Tuhan kita bukan Tuhan yang menuntut kita untuk langsung sempurna gitu ya. Kembali lagi ke kisah Abraham tadi, apakah menurut teman-teman Abraham tuh langsung gitu ya setelah dia beriman, percaya sama Tuhan, langsung menjadi secara instan excellence gitu ya, sempurna? Tentunya enggak. Kalau teman-teman ingat di awal, memang Abraham percaya sama Tuhan, tapi dia seringkali mengandalkan pengertiannya sendiri atau hikmatnya sendiri. Dia nggak tanya sama Tuhan. Gitu. Teman-teman kalau ingat dulu itu Abraham membohongi dua raja gitu ya. Bahkan dia bilang kedua raja itu Sarah itu bukan istrinya, Sarah itu saudaranya karena dia takut dia bisa dibunuh sama raja itu. Atau dulu juga Abraham bahkan memilih untuk kawin dengan Hagar gitu ya supaya punya Ismail. Dia pikir Ismail itu adalah anak yang dijanjikan Tuhan buat dia. Jadi seringkali dulu tuh Abraham menggunakan cara-caranya dia sendiri. Dia menggunakan hikmatnya sendiri untuk dia pikir itu adalah jalan pintas. Tapi seiring berjalannya waktu, Abraham diubahkan oleh Tuhan, Abraham juga bertransformasi. Dia berdialog dengan Tuhan dan pada akhirnya kita sampai pada kejadian tadi yang kita bahas di awal. Ketika Tuhan meminta anaknya diserahkan, Abraham langsung menyerahkan Ishak gitu ya, sehingga Tuhan mengakui bahwa Abraham itu takut sama Tuhan. Nah, bukankah kita semua itu sama seperti Abraham? Setelah kita percaya, bukan berarti hidup kita itu langsung berubah, totally berubah. Dan it's okay teman-teman gitu ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang menuntut kesempurnaan dari kita. Bahkan Tuhan itu senang kok melihat kita bertransformasi dan diubahkan setiap harinya. Tuhan pengen kita terus mendengarkan, berdialog dengan Tuhan, bertanya, minta hikmat itu, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada akhirnya terjadi cycle ini teman-teman.
Semakin kita takut akan Tuhan, maka semakin kita mengejar hikmat. Semakin kita menghidupi hikmat tersebut, maka semakin kita juga mengenal isi hatinya Tuhan. Dan semakin kita mengenal isi hatinya Tuhan, again, kita semakin takut akan Tuhan. Kita semakin takjub, semakin kagum sama Tuhan yang kita sembah. Nah, teman-teman, as a recap, spiritual excellence itu dilandasi oleh takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan akan mengarahkan kita untuk mengejar hikmat Tuhan. Cara kita mengejar hikmat Tuhan itu adalah dengan mendengar dan menyimpan firman Tuhan atau perintahnya, berseru meminta hikmat tersebut sama Tuhan, dan yang ketiga, membiarkan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Nah, semoga kita semua terus mengalami transformasi ini dalam kehidupan kita. Kita semakin diubahkan setiap harinya, sehingga pada akhirnya kita bisa semakin excellence dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati.